Alright. Asik. Selamat berjumpa para penggiat papan seluncur di seluruh dunia. Dunia mulai sudah tidak aman ternyata. Akan tetapi kebebasan masih membara dalam perasaan kami. Kita akan berbincang tentang papan seluncur. Kita kedatangan nih, kenalan dulu. Kedatangan seorang narasumber kami, seorang skateboarder juga dan juga seorang penjual papan seluncur bekas. Apa kabar Sam? Baik sekali. Baik Sam. Sehat sekali. Aku langsung mau tanya-tanya aja ya. Langsung aja dah. Sam, coba ceritakan di balik kamu bermain papan seluncur tapi kamu berjualan skateboard bekas juga. Ya, jadi sebenarnya dulu niat nggak niat jual skateboard bekas tuh, papan bekas atau yang lainnya tuh. Jadi dulu tuh teman-teman yang punya sponsor itu kekurangan uang, jadi terus mereka memutar otak gitu. Gimana ya, saya pengen punya uang, saya punyanya barang-barang bekas aja nih. Terus dulu tuh saya satu-satunya orang yang ya dibilang punya pekerjaan tetap, satu-satunya yang punya penghasilan tetap. Terus jadi beli dulu lah mas. Oke lah, akhirnya saya beli tuh. Saya agak bener-benerin dikit. Terus dulu dijualnya di Facebook. Dulu ada, ya sekarang mungkin masih ada grupnya jual beli skateboard bekas di Facebook. Nah, lama kelamaan banyak gitu yang jual-jualin ke saya karena tahu saya punya ada uang lah sedikit gitu. Akhirnya nitip lah teman-teman banyak. Terus kepikiran juga, kenapa enggak ya bikin toko sendiri gitu, nama sendiri gitu. Akhirnya hadirlah Sam Jaya alias Samudra Jaya Skateboard. Ya, aku lihat sepertinya unik sekali ya, dari namanya juga udah orang mengerti, wah jualan lokal nih gitu ya, nggak sulit. Saya mau tanya, jual pakaian dalam juga nggak? Pakaian dalam, pernah dulu ada yang mau nitip boxer Supreme sama saya nggak boleh. Cangcut, kutang gitu? Kutang mah enggak, tapi boxer enggak. Boxer banyak gitu. Banyak dulu. Keren ya. Dan juga Sam, gini, kamu melihat pasar penjualan papan bekas ini gimana nih? Apakah orang ngajualan kieu payu apa enggak gitu ya, tapi ada orang resep, tapi gimana nih? Apakah ada targetan pasar gitu, atau emang kalau nggak ada beli mah tenan naon? Sebenarnya saya gitu, jual santai gitu, Jual karena santai. sebenarnya karena punya penghasilan sendiri yang tetap gitu. Jadi sok werek payu sok gitu. Mau lama ada di saya, ya sok dah moal hasil, moal buruk lah istilahnya mah. Udah lain tempe, lain sangu gitu. Sebenarnya dulu niat pertamanya tuh karena saya nyebutnya skateboarder gorong-gorong gitu. Skateboarder gorong-gorong tuh apa tuh? Coba jadi ceritakan. anak-anak tuh bilangnya skateboarder gorong-gorong. Jadi kalau kita misalnya downhill atau street nih ya, di Jalan Dago misalnya, ini tuh kelihatan banyak anak-anak umuran SMP SMA gitu. Iya. Kita nggak tahu itu anjing eta main di mana jual aya gitu di trotoar gitu. Kemudian tina gorong-gorong keluar. Kita dulu bukan dulu sampai sekarang nyebutnya skater gorong-gorong. Nah, itu kamu aja sebenarnya yang bilang gitu sama teman-teman. Iya, sebenarnya. Kamu ya. Nah, saya juga dulu kayak gitu. Terus ya kamu di sana ngelihat iya pasar orang yang jualan, enggak juga tuh? Enggak juga. Cuman saya tahu kalau orang-orang kayak gitu tuh, saya dulu kayak gitu tuh nyari papan-papan harga 150.000, 100.000. Kamu merasakan dulu ternyata kamu juga skater gorong-gorong gitu. Nunggu wheels sampai orang punya wheels 48 mili baru saya minta gitu. Bearing. Kenapa? Buat apa itu? Karena dulunya kamu jual lagi atau gimana? Dulu kan kalau beli mahal gitu kan. Jadi nunggu udah kecil banget belum, udah nggak kepake belum, ya sok ambil aja. Nah, kalau udah ambil aja saya pakai gitu. Bearing ke Jatayu sok ngalaman tuh. Iya. Nyari bearing ke Jatayu. Ternyata beda ukuran. Balik lagi mang teu sarua. Isuk deui cokot ieu cenah contohna. Gitu. Jadi saya dulu kayak gitu, terus kayak bayalah bati 20.000, bati 10.000 gitu kan. Soalnya nya urang ge baheula alaman gitu.
boga duit juga. Nah Sam, aku lihat proses kamu ini kamu sangat menikmati banget, sangat loyal kelihatannya, sangat kamu bersemangat. Kamu juga kan sambil main kan ini ya Sambil di main. sana. Tapi apakah kamu merasakan juga bahwa kamu sudah masuk ke dalam kompetisi berjualan? Dibilang Ada skate shop kan sekarang, hasilnya kan gimana tuh? dibilang persaingan gitu, saya mah ya jual santai kan dari dulunya juga gitu. Malah kayak ada sih beberapa skate shop yang ternama, bukan ternama ya, ya mereka nggak modalnya gitu, nggak modal asli gitu ya, nggak modal asli breg gitu 10 juta, terus merasa tersaingi karena kalau saya jualan papan sehari 2 hari laku semua gitu. Terus mereka kadang ada yang apa ya, kayak nyindir gitulah, mungkin skate shopnya bukan skate shop lingkungan Bandung gitu kan, tapi ada lah gitu yang nyindir kayak, wah jualan skateboard ayeuna mah juga jualan batagor sapoe beak gitu. Ya kata saya, ya udah gitu, ini mah ya rezeki masing-masing kan gitu. Kalaupun misalnya ada nih orang gitu uangnya banyak ya, taruhlah punya 3 juta gitu buat bikin papan komplit gitu full set. Kalau misalnya pengennya bekas dengan harga 3 juta ya rezeki saya gitu. Kalaupun misalnya orang itu punya duit pas-pasan 1,5 juta gitu, udah saya tunjuk-tunjukin nih, oh ini aja nih yang bekas yang murah nih 8,5 gitu, 900.000 gitu kan, udah komplit, udah tinggal naik. Tapi orangnya pengen yang baru, ya itu rezeki skate shop yang jualan baru gitu. Itu mah ya masing-masing rezeki aja lah gitu. Nggak pernah saya mikir saya bersaing sama orang lain gitu. Tapi tekanan itu selalu ada, karena kan mereka lebih duluan dan emang dari kelas juga mereka lebih sebagai skateboarder juga kan mereka. Iya. Kadang-kadang Ya udah duluan, udah pro, udah kenal banyak sebenarnya lingkarannya. ada sih emang tekanan seperti itu ada, cuman ya saya mencoba apa ya, berteman lah, berkawan dengan mereka gitu. Jadi kalau misalnya ada konsumen ke saya tanya dulu mau baru apa mau bekas, budgetnya ada berapa gitu. Oh saya pengen baru, budgetnya segini gini 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 gini. Kebetulan nih teman saya jual, nah saya tunjukin. Kenapa kamu nggak jual aja yang baru, kan kamu juga tahu dapatnya dari mana? Oh kadang kayak gitu gitu. Kadang saya tunjukin ini aja nih, ini nih, enggak saya pengen dari AA langsung. Oh ya udah, itu rezeki saya gitu kan. Misalnya saya lari misalnya ke Bon Wipe itu ya, di sini paling Tapi gede Bon sebenarnya Wipe. nggak usah lari juga, mending santai gitu, jalan Ya pakai motor. bener sih. Ya, gitu. Ya saya maksudnya saya Baik. pergi Pergi gitu ke sana ke Bon Wipe. ke Bon Wipe, saya beli gitu. Bon Whip ternyata pemirsa, belinya di Bon Whip. Ya saya misalnya beli ke sana gitu ya, oh harga sekian, oh saya naikin 50.000 ongkos, itu kan ongkos bensin ke ujung Berung jauh kan. Ya saya jual lagi gitu ke dianya gitu, oh ya bang makasih ya gitu. Kadang saya udah tuduhin gitu, ini skate shop A B C ini jualan baru gitu. Oh nggak mau, saya mau dari AA katanya. Oh ya udah gitu, ya udah teman, rezeki saya ya udah gitu. Ya, jadi buat masyarakat di rumah semuanya, ternyata berjualan itu bukan masalah produknya ya, tapi masalah kepercayaan. Asik. Bener tuh ya Sam. Bener. Nah, kalau orang sudah percaya ya, mau beli berapapun juga ya, walaupun kamu jual mahal ya si barangnya, si produknya, tapi kalau orang senang mungkin ya, Ya, gitu. betul, begitu. Oke Sam, menarik ya. Dan tadi tekanan mah lu merasa tidak tertekan aja ya, Tidak kamu ya. tertekan, santai gitu. Santai lah ya, santai. Walaupun ada ya di belakang mah nggak tahu ya. Nggak tahu sih di belakang. Sudah kalah, tapi selama ini pelanggan mah punya aja ya. Pelanggan mah ada aja. Ada aja ya. Ada aja. Ini kebanyakan yang beli apa yang minta? Kayak saya kan tadi minta. Kayak saya mah dengar ya dari anak-anak yang suka main gitu ya, dimanapun. Wah, butuh bearing hiji mah ka Samino we. Kadang Samino teh cenah suka ngasih hampir banyak, bukan itu aja yang bilang teh, semuanya gitu. Tapi saya Butuh ini mah Samino mah ka Samino we. Biasana si eta loba pisan cadangan bisi bucat hiji cenah si bearingna ka Samino we. Nah, jadi kalau itu Gimana ada itu Sam, pengalaman itu? banyak banget yang kayak gitu. Cuman saya ada skala prioritas lah disebutnya. Yes. Prioritas pertama itu homies. Homies pasti dikasih nih. Yang kedua
walaupun homies kalau attitude-nya jelek nggak akan dikasih. nggak akan dikasih. Nggak akan dikasih. Nah, ketiganya baru skill. Nih, attitude-nya bagus, skill-nya bagus nggak nih? Kalau skill-nya kayaknya iya bukan pialusan gimana ya? Dia punya semangat gede gitu. Walaupun skill-nya jelek gitu ya. Walaupun mainnya gitu, tapi dia saya main dia ada terus gitu nemenin. Kalau nggak saya ngulik dia ada juga terus gitu. Ya dikasih sama saya. Terus kadang-kadang ada orang kayak ada sepatu harga 50.000 nggak gitu katanya. Oh iya kenapa emang ya sepatu saya udah jelek katanya. Saya coba lihat katanya. Oh nggak ada kalau segitu 100.000 adanya gitu. Nanti dia kalau udah bawa 100.000 saya kasih gratis gitu biasanya gitu gitu ya surprise dikit lah kecil lah. Nilai sosial mah selalu ada ya. Selalu ada. Selalu ada ya. Ini keren pisan ya buat kami. Ketika orang ada semangatnya, bukan hanya semangat bermain papan seluncur ya, Iya. tapi semangat berbagi. Berbagi betul. Ini yang jarang sekali saya dapat di berbagai tempat ya. Tapi di sini ada ternyata di komunitas. Makanya saya sengaja banget ingin mengangkat ke forum. Nah gini, karasa serius tehnya kalau mah ya. Ya santai aja, santai wae. Nah Sam, kan lu juga berjejaring bukan hanya di kota Bandung aja ya, Oh iya betul. sampai ya nasional lah ya. Bisa. Da skateboard mah eta-eta kenehnya belum, walaupun banyak tapi nggak banyak. Ya kerasanya tuh gitu kan ya. Ya betul. Banyak tapi nggak banyak. Banyak. Eta deui. Nah, tren berbisnis ini teh ada nggak di tempat lain selain di Bandung mah Samjaya kerasanya. Tempat lain ada sih di Tempat lain. Tangerang itu ada. Di Jakarta gitu. Ya kalau nggak salah di Tangerang itu ada yang paling gede tuh sampai berapa puluh ribu gitu followersnya. Kalau nggak salah ada tuh. Lewat followers ya dilihatnya. Iyalah ya. Ya lewat Nggak followers online juga, jualan gini. online juga. Cuman ya dia juga sistemnya sama kayak saya lah 11-12 gitu. Nggak tahu sih kalau misalnya dia di skena hadiahnya sendiri gimana gitu. Tapi dia skateboarder juga apa bukan? Dia Skateboarder. main gitu maksudnya. Main. Kan saya kalau ngelihat si bapak nggak mungkin kan si bapak gaul payu ke Tamprang misalnya abi mah icalan we Tapi ngerti kan si bapak maksudnya teh ya kayak gitu kan. Kadang mengerti bukan berarti punya rasa seperti kita juga kan. Nggak mungkin gitu ya, nggak mungkin kan Pak bering bucat hiji ya mulina KB nya atau Pak hiji minta, nggak mungkin kan. Nah itu cukup bermanfaat ternyata teman kita ini pemirsa, perlu kita dekati dan kita baik-baikin lah. Menurut saya gitu. Nah Sam, aku mau nanya yang lain lagi nih. Go. Dari segi berbisnis aman-aman aja sekarang teh, tapi bisnis juga kalau tanpa tempat untuk bermain, kadang ya kalau orang bilang main di jalan we lah picelah kalian teh lain kasorangan we ka batur we celaka bener bisi we bapak maneh keur moal motor skateboard maneh ka tengah kageleng ku bapak maneh labuh maneh ngeunah teh kan. Kadang juga gitu tah. Ada enggak perasaan untuk sering kali gitu cing orangnya bertanggung jawab gitu dagang kieu nya jika dagang senjata bro. Dia teh kan skateboard kecelakaan ka maneh ka batur gitu. Ada nggak punya rasa itu gitu untuk istilah nama kalau udah beli ka maneh main hati-hatinya mainnya di ditu bisi maneh geus bisa main mun maneh geus bisa main game hati-hatinya. Ada pemikiran ke sana enggak atau itu aya tempatnya di ditu jeung main? Ada perasaan ke sana enggak? Oh, enggak sih, enggak sampai situ juga. Enggak sih, enggak kepikiran ke situ. Enggak kepikiran. Jadi ya saya udah jual. Ya udah itu tanggung jawab kamu kan. Tanggung jawab kamu udah dialihin ke saya berupa uang kan. Jadi ya udah tanggung jawab saya mah ya udah uang ini gitu. Mau saya pakai buat apa aja, misalnya buat perut saya sendiri atau buat misalnya ada apa ya? Kayak ini ada obstacle rusak gitu kan. Ini anak-anak punya spot ada obstacle rusak. Wah lihat, misalnya saya alihin uangnya ke situ gitu.
bisa juga gitu. Oh jadi ada kolektifan Ada untuk tempat bermain juga ya sebenarnya ada Samino ya. ada juga Iya. gitu. Cuman ya kalau misalnya udah kayak ngebilangin apa, menasehati gitu, ini kamu hati-hati, bermainlah sesuai apa abilitas kamu gitu. Iya. Enggak sampai situ sih, soalnya saya juga merasa ya seperti yang saya sebutkan tadi, skater gorong-gorong gitu. Iya. Keluar dari gorong-gorong, main di pinggir gorong-gorong di jalan gitu. Dan ya funnya di situ sih, menurut saya gitu, menurut saya pribadi di situ salah satu funnya. Di situ ya. Oke, Sam. Terus hubungan kamu sama skate shop. Aduh, anjing toko skateboard lah, susah ini skate shop. Sama toko skateboard di Bandung, apakah apa namanya disebutnya teh naonnya disebutnya teh rek? Relasinya gitu, Maksudnya teh apa? friendship-nya. Nitip gitu, nitip jual juga atau gimana itu? Ada itu. Banyak gitu, kayak ya teman-teman kayak kehitung lah skate shop gede di Bandung lah, yang nama-namanya gede gitu, yang udah dari tahun 2000-an awal sampai yang baru-baru muncul lah gitu. Kadang mereka juga ini orang boga papan urut ya gitu, urut orang sorangan. Tapi tetap urutnya Intinya urut, soalnya dia nggak akan mungkin ngejual urut gitu kan. Dia jualnya khusus yang baru gitu. Ya orang boga sepatu urut, ya orang boga sepatu ieu teu jual-jual. Ya size 4 genep mah tuh kemarin ngejualnya. Urut bekas pemirsa ya, bisa ada yang nggak ngerti. Urut itu bekas ya, jadi ada ya barang-barang bekas lah gitu, Barang-barang skateboardan bekas skateboard. Mereka kayak kesusahan ngejualnya. Terus saya ngeliat, oh ini ada nih pasarnya di saya, kemarin yang nanyain ada, ya udah saya tebus gitu. Dan mereka pun gitu saya pun ke mereka gitu, saya butuh blank baru nih gitu, saya butuh wheels baru nih, saya butuh independen saya segini gitu. Sampai detail ya, kalau pengen beli Samino tuh bisa pemirsa. Ya jadi saya pengen Indy 215 nih kan hese Iya. Indy 215 punya nggak? Oh punya nih kebetulan, tapi koleksi. Tuh keluarkan udah mau dipakai atau gitu. Di batur kapake masuk didinya pahala gitu. Pahala kan ngabungahkeun batur gitu kan. Sampai nggak sengaja, Sam butuh randa misalnya teh. Gimana Ada teman saya Pak Meko itu, dia di Tindernya itu matchnya 1000 berapa gitu, 1500 di sekian. Tinder Ya ya? di Tinder terus katanya narima teh mun pangajualkeun dieu cenah, anjing sih kae teh. Mikir deui kan urang. Ieu pangajualkeun ieu akun Tinder gitunya. Sok ieu mah bener jadinya rek match jeung nu kumaha, tinggal milih, tinggal ngechat cenah, geus teu kudu usap kanan kiri cenah. Wah, Oke, pemirsa itu di luar ya. skateboard ya, Di luar maaf, aduh. skateboard. Makanya Kita masuk. sekarang sama saya di apa ya? Dikhususkan gitu barang-barang khusus skateboard gitu. Dulu sampai ada yang mau nitip mesin tato, mesin apa dulu tuh Yamaha SR 4,5 mau nitip, terus Motor? Iya motor. Terus ada turntable gitu. Nitip lah pangajualkeun ieu cenah turntable, mesin tato gitu. Keheula cek teh urang jualanna skateboard gitu. Walaupun urut gitu nya ada kata skateboardnya gitu. Iya. Ini juga saya melihat sih kondisinya begini. Kan sekarang mah apa tingkatan sosial teh jelas ya, Jelas terlihat pisan gitu. terlihat banget. Tapi yang kayak nggak kayak dulu gitu, jelas pisan bahwa yang nggak main skateboard sama yang main skateboard teh, terus yang main skateboard pemula teh udah susah cari skateboard ya, Betul. sama yang jago-jago yang udah punya papan skateboard, istilahnya kalau zaman sekarang mah anjing sultan. Benar tuh Betul. kayak gitu. Dan dengan terang-terangnya kayak kasta atau senioritas itu ditunjukkan. Saya maneh misalnya teh tong main di dia, dia mah kieu misalkan ya. Da saya tinggal orangnya pernah ngarasaan mereka. Sa maneh mah lain budak skate anjing. Kan suka kayak gitunya, orang budak skate padahal aing geus moal skateboard misalnya aing main skate teh. Da aing teu boga naon gitunya, teu jago atau teu naon. Nah, hal itu mungkin terbawa sampai sekarang. Nah, dulu mah mungkin tidak tahu banyak tentang masalah itu teh. Karena cuman
masyarakat skateboard aja yang tahu, tapi sekarang masyarakat skateboardnya banyak ya Banyak yang main bisa. skateboard tuh. Dan sekarang teh terang-terangan. Mungkin Sam juga pernah ngerasain hal itu. Istilahnya mana? Apa nih hubungannya? Pasti ada hubungannya sama anjir. Si ieu mah meulina ti si Sam anjing. Urut. Maena biasa wae, urang jago senior, papan urang alus. Maena kudu jeung nu ieu gitu. Tah, pengkotak-kotakan itu gimana? Ya sih itu kayak apa ya? Kerasa nggak? Sih. Coba ceritakan. Kalau klasemen gitu, klasemen ya saya bilangnya ya. Klasemen, Klasemen. kayak Soalnya udah bertanding. bertanding gitu ya, dikelas-kelaskan gitu, apa ya nyebutnya, kayak disebut hierarki, nyambung nggak? Nyambung, ya, bisa wae hierarki ya. Hierarki Hierarki mungkin gitu. bahasa baheula Bahasa- atau gimana. bahasa culun pisan gitu ya. Bahasa culun. bahasa perpus banget gitu. Mana yang make kudai, sia make keledai. Nah kayak gitu. Sebenarnya si hierarki atau apa ya, bukan klasemen, kayak apa ya, kayak tingkatan lah gitu ya. Tingkatannya tuh kayak bukan dari papan sih, itu kayak dari apa ya, senioritasnya lah gitu. Senioritas gitu, kayak oh orang main di tahun 80-an, mana nyawa-naon. Nah ada yang gitu-gitu gitu. Ada itu yang kayak Ada gitu. Ada gitu kayak si eta papana alus tapi. papananya gitu-gitu kene sih. Ya paling barang manehna nuju anu manehna jual sih gitu. Brandnya misalnya manehna nyeun brand sorangan, terus di ngaranan manehanana sorangan pro model urang gitu. Biasanya gitu. Cuman ya kalau misalnya klasemennya itu kayak apa ya, dari itu dari senioritasnya gitu. Kalau dari misalnya barang yang dia pakai enggak sih, tapi saya lihat gitu sendiri kayak dari ya itu dari apa ya, ya kelasnya gitu. Saya dari dulu sih orang tiba heula main tahun 80-an mana nyawa naon, tah kadang ada yang kayak gitu. Kayak misalnya saya diinterview sama Kadal, saha Kadal tuh baheula nyaho naon, Kadal mah teu nyaho naon kieu-kieu gitu nya. Padahal mah bae we kitu nya. Padahal mah nya yang penting sekarang kita main skateboard sama-sama gitu. Nah, yang saya sayangkan tuh kayak ada yang kayak gitu, walaupun sedikit lah gitu ya. Sedikit enggak banyak, cuman yang kayak begitu tuh buat saya mengganggu gitu. Jadi sebenarnya kalau mau apa ya, mereka tuh punya responsibility, punya tanggung jawab sama komunitas mereka tuh, bukan pengen diagung-agungkan, bukan pengen mau di legend kan lah gitu, bukan pengen di aing pro maneh naon gitu, bukan kayak gitu, bukan pengen disembah lah gitu sama grassrootsnya gitu, sama anak-anak yang barunya, bukan kayak gitu, tapi kayak ngebimbing gitu, maneh keur ngulik naon, ayo bareng ngulik jeung urang gitu, pengennya tuh gitu maneh keur ngulik ieu nya, misalnya apalah gitu, sebut trik backtail misalnya, backside tail slide gitu, keur ngulik backside tail slide, urang baheula bisa, ayo ngulik bareng deui jeung urang gitu. Kalau misalnya kakinya salah apa dibilangin gitu, bukannya malah memisah gitu, urang pro, urang bung main jeung maneh, bung main jeung nu karar itu gitu. Nah misalnya gitu. Dan itu rasanya teh kerasa gitu ya sebenarnya sama Sam sendiri. Kerasa sih, walaupun saya mah ya nanggapnya karena saya apa ya, saya mah orangnya pedean gitu kan. Ya misalnya ada pro atau ya orang-orang. Tapi sekarang teh masih nyebutnya teh pro atau gimana? Saya nggak ngerti ya, karena hari main skateboard biasa. Ya, saya Kadang mah, anu disebutkan pro ge orang lihat teu bisa gaya nu orang lakukeun, kadang kumaha saya sih ya, bingung. kalau itu mah freedom gitu ya. Kita mah ya bukan apa ya. Ya bilangnya gitu, oh aya pro gitu. Ya. Bilangnya aja gitu. Pro gitu. Pro Ya. aja. Yang udah main lama. Udah main lama gitu. Oh, aya eta lah gitu ya. Aya eta misalnya. Kalau saya mau main ya main aja gitu, tapi kadang kayak ada anak-anak dari bawah gitu kan, embung ya eta izin gitu, embung ya eta era gitu, terus memisahkan diri gitu. Nah pengennya tuh si yang pro bukan pro juga ya, apa ya, yang udah main lama ini gitu, kayak ayo aduh main aja bareng gitu, ayo atuh gabung aja gitu, pengennya sih kayak gitu responsibility-nya tuh gitu. Nah Sam, tadi menarik, kurang jadi mau melenceng dulu dari pertanyaan pertanyaan tentang jual beli lah, nggak apa-apa ya. Boleh, apa aja lah tanyain. Kayaknya nanti akan berhubungan. Kan kita mah hidup di Indonesia ya, Iya. dan nggak tahu juga, belum pernah di Amerika, saya juga. Tapi udah ngelihat skateboard dari Amerika ya. Ya, Mekahnya lah. Gitu. Mekahnya ya. Mekahnya. Tapi saya mau ngeliat
tadi konsep pro gitu ya. Konsep pro di Indonesia teh kayak gimana sepengetahuan Sam ya? Sam ngelihatnya gitu. Konsep kalau bilang orang, oh si eta mah pro. Hah, oh si eta mah teu pro. Eta konsepnya teh kumaha gitu. Saya juga belum ngerti sampai sekarang konsep pro, jadi ada seperti ya kayak tadi kelas lagi lah. Kalau mungkin orang sini mah masih mikirnya pro itu dari kata profesional ya gitu, dari jadi jelema anu neangan duit tina main skateboard gitu disebutnya profesional pro gitu. Sebenarnya kalau di Amerika di luar mah kan harus ada penisbatan lah gitu kan. Pro Seorang dinisbatkan sebenarnya itu ya ya pro. jadi misalnya saya punya brand, oh saya mau ngeproin si ini nih si A gitu, dia harus apa dulu, bikin video part dulu, harus punya piala apa dulu kan, baru dikasih nanti, oh ini kamu pro, ini saya kasih papan pro nya gitu. Kalau saya kalau mereka gitu ya, kalau mereka, ya. kalau di Mekahnya di sana Ya, di di skateboardnya di Mekah skateboardnya di USA sana gitu. Tapi kalau di sini mah ya kelihatannya gitulah gitu. Jadi gimana ya, kadang saya juga bisa ngeproin diri saya sendiri gitu. Kadang boga duit loba nyen brand we soalnya tiba-tiba punya pro sendirinya gitu, punya papan pro model sendiri gitu, padahal mah duit orang gitu kan, orang nu jualan gitu terus ngaprokeun orang sorangan kan gitu, kesannya aneh gitu, tidak sesuai dengan sunnahnya di Mekahnya di jadi sana gitu. yang saya tangkap mah mungkin ya mereka mah pengakuannya dari diri sendiri ya. Ya mungkin ada beberapa lah gitu. Gitu. Pengakuan pro itu bukan yang tadi dinisbatkan dari banyak. Ya emang di kita nggak banyak sih ya. Iya nggak banyak. Nggak banyak sih. Nggak banyak juga. Iya ya. Ya menarik itu ya, sebenarnya saya lu juga bisa merenya bikin kayak gitu. Bisa, dari papan bekas. Bisa. Di sablon sorangan. Di sablon sorangan ya. Gitunya. Menarik. Pengennya sih ya kalau misalnya skateboard di Indonesia gitu berkembang seperti di Mekahnya di sana di USA gitu. Pengennya sih ya mengikuti sunnahnya gitu, mengikuti sunahnya ya, di sana betul. gitu. Kulturnya teh benar-benar terserap di sini walaupun ada beberapa halangan lah gitu, kayak orang teh bebas di itu bisa cek spot di mana wae gitu, asup ke jero sakola batur gitu, nyari spot gitu, nyari tangga, nyari obstacle gitu. Kalau di sini mah kan hese oge aya satpamna oge can. Dan di ditu kayak satpamna nya henteu sih cik urang. Ya sih tapi teh jiga di dieu kitunya satpam anjing pikakeun ki hoream ki gitu. Akhirnya keterbatasan ruang bermain lah intinya itunya gitu. Terus ya pengennya mah gitu ya sesuai lah gitu sama mereka gitu, walaupun bakal banyak rintangannya gitu ya. Itu mah idealnya kayak gitu ya. Tapi gitu. Emang mungkin apalagi di Bandung ya, saya mau ngomongin Bandung. Skateboard mungkin bertahan sebenarnya. Bertahan sebisa-bisa ya. Sebisa-bisanya. Belum lagi yang tadi kasta mungkin masih terlalu terasa ya. Terasa sih eta. Saya nggak mau main di sini saya mah gitu. Tapi mulai itu dari generasi Sam yang kerasa, tapi dari saya juga saya suka merasakan tapi nggak tahu ya, nggak peduli ari kalau nggak peduli. Kalau saya mah kayak apa ya, itu tuh sesuatu yang bukan apa ya dibilangnya ya, kayak mengganggu lah gitulah. Sebenarnya bisa sih gitu cuek gitunya, cueknya baik gitu, antep gitu. Tapi sangat sombong ya. Iya gitu. Sebenarnya mereka yang butuh kita, soalnya kenapa kita yang grassroots seperti kita tuh beli barang di mereka gitu. Jadi misalnya mana support skate shop kurang atuh gitu, mana hayang didewakan gitu, hayang di sindrom artis kok. Ya mungkin seperti itu ya. Legend syndrome gitu ya. Legend syndrome gitu. Orang bung main jeung maneh tapi maneh kudu meuli barang-barang urang. Nah tah nggak tahu itu, mungkin ada hubungannya dengan kapitalisme mungkin, nggak tahu gitu kan ya, memperkaya si kaya mempermiskin si miskin mungkin ada gitu, tapi nggak tahu juga ngahubungkeun eta mah hese gitu kan. Cuman kelihatannya lah gitu kerasanya gitu, walaupun nggak banyak gitu, nggak banyak sih, cuman ngeganggu lah buat saya. Ngeganggu ya buat Sam, buat teman-teman Sam. Tapi Sam udah punya homies kan ya? Kalau homies ada homies yang di kolong ya. Ada. Ya itu pasar Sam. Oke pemirsa, menarik sekali dari suka bermain papan seluncur dengan kemerdekaannya sendiri, akhirnya punya rasa sosial dalam perasaannya hingga merasakan vibe
di sekitarnya serasa ya ini menjadi sebuah drama pemirsa. Asik. Nah, pertanyaan terakhir dari saya, silakan buat Sam sendiri, harapan saja. Harapan udah main skateboard hayang nama ya sampai meren geus teu kuat deui tapi boga melihat di depan Sam sendiri anjir aya nu juga Sam, aya lebih malahan ya. Bukan lagi barang bekas tapi udah menjadi yayasan mungkin ya anjir. Yayasan. Bener tuh Sam, Bisa kebayang jadi, tuh bisa ya. jadi. Orang juga Sam tiba-tiba dari skateboard belahan dunia mana cing kadar sosialnya lumayan ya Sam 1000 papan bekas teh bagikeun ku Sam teh tapi eta kan tanggung jawab tapi karena terpercaya Sam ku Sam teh dijualan nih Nah, bisa, bener teh bisa jadi. cing jang skater gorong-gorong abeh papanah teu sapotong kan nya ganti nu alus mana ukuran sabaraha 85A go ngeunah anjing nuhun asam teu kudu meuli aya nama tah bat main bareng jeung urang anjing eueuh kasta lah gas bakar tuh jalanan bakar kolam bakar apa misalkan ya kayaknya gitu. Nah harapan Sam gimana nih? Ya harapan mah kayak tadi ada apa skate school, skate after school, Skate after school gitu. tanpa bayar Tanpa bayar gratis. gratis Nah, hawae sebenarnya nu hayang nu main itu tuh apa ya? Membuat generasi baru dan pastinya juga nanti mereka bakal support ke industri skateboard sendiri pasti support gitu. Walaupun ya pertamanya nggak apa-apa kasih aja gitu. Nanti kalau udah misalnya jago bisa gitu. Nyamal mungkin mintaan terus kan. yes Pasti beli gitu. Cuman pertamanya tuh kayak apa ya? Penyulut apinya tuh pematiknya gitu. Pematiknya tuh ya itu pengennya mah ada kayak sosial gratis gitu kan. Daripada ayeuna apa main game online apa gitu kan gak narkoba, jelas ya, geng motor gitu kan apa aplikasi joget-joget gak Joget, jelas apa gitu kan daripada kayak gitu kan gitu anjir orang ninggalin naon sih gituan gitu kan skateboard mah keren gitu kan Yo. ya, hal pertama yang dipikirkan dari skateboard kan keren gitu kan melatih motorik motorik Tiap kelatih gitu kreativitas kelatih gitu kan Yoi. gitu ya pengennya mah adalah gitu aksi bukan aksi ya seperti dibilang tadi yayasan yayasan sosial gitu kita bikin nanti Sam insya Allah amin pengennya mah seperti itu gitu ada mungkin ya tadi kayak ada papan gratis dulu rumah denger ada katanya ya tapi saya nggak tahu itu mah tadi aja saya ngelihat ngebayangin aja gitu kan kalau saya sepengalaman mah ya dulu waktu di laut ada pembagian apa namanya tuh buat nelayan kayak fin buat berenang gratis buat nyari ikan gitu ya sama Google gratis gitu kan dari siapa tapi bekas iya ini buat orang yang butuh tak bagiin nanti mereka milih saya sendiri nah mungkin papan skateboard juga pengennya kayak gitu pengennya gratis sih ya saya juga pengen gitu nggak bagi-bagian gratis cuman apa ya ekonomi Indonesia masih kayak apa ya ya pro-nya juga mungkin dibayarnya nggak segede pro di Amerikanya sana di Mekahnya sana gitu kan mereka juga butuh uang kayak ya bayaran orang bisa baraha gitu ya matakna orang ngejualan anu urut orang gitu ya saya mau mencoba apa ya bukan menghidupi ya apa ya namanya bertahan ya mencoba support mereka bertahan gitu di dunia skateboarding dengan cara saya sendiri ya minimal teh mereka ngejual murah gitu. betul gitu cuman ya terus saya putarkan lagi gitu ke skater gorong-gorong gitu ini mau nggak ini urut si eta gitu ya saya mah nggak peduli urut siapanya sebenarnya cuman mau nggak nih harga segini gitu Bekasi itu ya daripada kamu beli baru sekian ngejeloger gitu kan sekarang papan sekian 500.000 misalnya di saya dapat sepatu sama papan gitu atau truk gitu kan sama wheel sama bearing atau gimana gitu kan dengan harga baru gitu ya pengennya ya si apa ya namanya si bukan pembayaran apa ya namanya penghasilan si pro skateboarder ini ada nilainya sosial nah, kesana ada gitu ada nilainya gitu jadi ya si pro skateboarder ini dapat gaji lumayan gitu kan seperti di Mekahnya sana di USA gitu terus
mereka udah nggak perlu ngejualin barang-barang bekasnya, bisa dikumpulin, bisa dibuat skate after school kayak Iya. kan kayak gitu, pengennya mah gitu. Terus kayak ada misalnya tempat main hese pro udunan hayu bikin skatepark gitu free, bikin lah gitu kan. Mungkin ya ada biaya kayak perawatan atau apanya lah, itu bisa dipikirin lain kali gitu. Misalnya pro sekarang misalnya nih ya pro yang udah masuk atlet sekian miliar gitu kan, 5 atlet lah gitu kan, 500 juta ewang kan jadi skatepark gitu. Pengennya gitu ya, ini mah mimpi saya yang jauh gitu, mimpi saya yang jauh ke sana misalnya gitu. Nggak apa-apa, Sam. Mimpi mah harus Harus setinggi mah setinggi setinggi jadi luar kalau angkasa. kalau jatuh juga ya Nyeri. nyeri sih. Nyeri gitu. Gitu Itu mimpi ya. mimpi saya mah sana gitu. Harapan saya sih sebenarnya ya orang-orang bisa hidup dari skateboard ini gitu, udah bisa kayak sepak bola lah gitu di sini. Udah dibiasakan lah gitu, kayak bulu tangkis mungkin gitu, walaupun yang lihat skate sepak bola sama bulu tangkis juga nya duitnya gitu Gitu kayaknya. gitu karena pengennya ya orang-orang itu sejahtera dengan Ya. dengan Intinya mah pilihannya sendiri. si skateboardernya sendiri ya, Mm-mm. si penggiatnya sendiri sebenarnya mah belum banyak yang apa namanya ya, ada mungkin ya Ada. seperti saya kayak gini yang nilai sosialnya tinggi gitu ya, cuman belum masif aja mungkin karena belum masif. ya kepentingan pribadi mah jauh lebih Jauh iya, diutamakan ya perut dan dompet. dibanding sekitarannya teman-teman. Oke. Masyarakat papan seluncur di seluruh dunia. Perbincangan seru, bukannya nggak pengen lama, tapi terima kasih banget nih buat Sam ya. Sama-sama juga Yang kadang sudah- terima kasih juga Ya buat saya pribadi sangat menginspirasi. inspirasi. Saya Alhamdulillah. akan mencoba untuk berjuang mengikuti jalurnya juga ya di sana, sosialnya ya. Sosialnya. Bukan mau Saya bersaing juga jualan ya. sebenarnya dibilang sosial juga saya belum terlalu ya Jadi terlalu Pak, ini banget mah gitu. penilaian saya ya, itu mah buat saya cukup dan bisa dikembangkan lagi. Dan mungkin saya juga ingin menuju ke sana karena apa? Kalau sendiri mah kadang berat ya, benar-benar membawa idealisme kan ini teh sebutnya. idealisme. Idealisme. Tapi kalau barang-barang mah idealismenya sama, kita punya benang merah. Main skateboard ya main skateboard aja sama ya, untuk sebuah kebebasan ya, kebebasan untuk sebuah nilai sosial yang tinggi ya, betul dan nggak ada standar ya, nggak ada standar, no rules nggak- in skateboarding, no rules. no rules. nggak ada baik buruk, Nggak nggak ada ada jago apa nggak jago. nggak ada Main banget. skateboard mah jika boga motor umum ya, Iya. orang-orang bisa beli motor, bisa mengendarai Ya betul sesuai aturan di jalan. betul Pengennya kan kita mah gitu ya. Siap. pengennya harapan jauh. Oke, terima kasih Sama-sama sudah mau sekali. menyimak, sudah mau datang Ya, juga. terima kasih juga udah menampung apa ya, Inspirasi. bacotan Perasaan, lah bacotan. Emang nggak apa-apa dah, emang ini juga niatnya omong kosong ya. Omong kosong. Tapi nggak apa-apa. Ini konsumsi kami aja. Oke, sampai berjumpa kembali di episode selanjutnya. Minum euy.